Oke, so kita lanjut ke uji kompetensi bab 8 yang versi campurannya, of course ya. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Pasangan senyawa berikut yang tidak dapat membentuk larutan penyangga. Oke, so ini kita cek satu-satu. Yang pertama, NH3 dan NH4Cl. Oke, kita tahu bahwa NH4Cl ini adalah garamnya. Kemudian NH3 ini merupakan basa lemah. Tapi kita cek dulu, apakah garamnya ini mengandung asam konjugasinya dari si basa lemahnya. Nah, sekarang kita cek dulu, kita uraikan dulu si NH4Cl ini. Terurai menjadi NH4+ tambah Cl-. Nah, di mana si NH3 ini si NH3 ini bersifat basa karena apa? Dia mendapat 1H+ dari tempat lain membentuk NH4+. So, berarti ada hubungannya nih. Ini sama-sama basa konjugasi. Ya udah, berarti yang A bisa dipakai nih, ya. Kemudian untuk yang B, NaCH3CO2. Nah, dan CH3COO2H. Sebenarnya ini CH3COOH lah jatuhnya, ya. CH3CO2 kali H itu ya bolehlah kalau kita bilang CH3COOH atau asam asetat. So, berarti kita bisa pastikan ini merupakan asam lemahnya. Kemudian berarti kita cek nih sekarang. Ini garam. Nah, apakah garam yang mengandung basa konjugasi dari CH3COOH-nya? Oke. NaCH3CO2 kali akan terurai menjadi CH3CO2 kali CO2 minus ditambahkan dengan Na+. Kemudian untuk si CH3CO2 kali CO2H, ya. CH3CO2 kali H ini akan terurai menjadi CH3CO2- ditambah dengan H+. Wah, ternyata ada nih pasangannya ya, sesuai. Jadi si garamnya ini mengandung basa konjugasi dari si asam lemahnya, ya. Tapi kalau untuk masalah asam lemah, untuk basa terurai menjadi basa konjugasi ya berarti begini ya. Dia memberikan 1H+-nya kepada entah orang lain, sehingga membentuk CH3CO2-. Nah, inilah baru bisa dibilang si garamnya ini mempunyai basa konjugasi dari si CH3COOH. Berarti yang B bisa. Kemudian yang C, RBOH dan HBr gimana? Nah, RBOH merupakan basa kuat, kemudian si HBr ini merupakan asam kuat. Bisa nggak asam kuat sama basa kuat membentuk larutan penyangga? Of course tidak bisa. Berarti sudah kita bisa pastikan bahwa yang tidak dapat membentuk larutan penyangga, jawabannya adalah yang C. Ya. So, sesuai dengan kunci jawabannya. Dan kita cek juga nih, yang D, apakah emang C doang yang jawabannya? Takutnya mungkin ada yang salah gitu ya. Jawabannya ada double. Dan HF, nah HF ini merupakan asam lemah. Kemudian KOH ini merupakan basa kuat. Oke. Nah, ini bisa nggak membentuk larutan penyangga? Ya, membentuk larutan penyangga apabila asam lemahnya bersisa. Kenapa kok begitu? Karena kalau misalkan asam lemahnya sama basa kuatnya habis, dia termasuk hidrolisis garam. Kemudian yang E,
H3PO4 dengan KH2PO4. Nah, ini merupakan garamnya. Kemudian si H3PO4 ini merupakan asam lemah. Oke, ya udah. H3PO4 itu atau si H2PO4 itu akan terurai menjadi K plus tambah H2PO4 min. Nah, sekarang kita cek apakah si H3PO4 ini mempunyai basa konjugasinya di sini. Nah, langsung kita masukkan aja. Kita cek. H3PO4 ini akan bersifat asam dan mempunyai pasangan basa konjugasi jika dia melepas satu H plusnya. Nah, ya udah membentuk apa? H2 ya kan, karena dari 3 berkurang 1 jadi 2. PO4 karena dia melepas muatan positifnya 1, makanya bermuatan negatif 1. Nah, ternyata ada nih ya H2PO4 min. Ya udah, berarti ini boleh, ini boleh. Ya, berarti yang jawabannya tidak mungkin atau tidak dapat sama sekali adalah yang C. RBOH dengan HBr. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, pengaruh penambahan larutan natrium asetat pada asam asetat. Natrium asetat itu CH3COONa itu kan akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Sedangkan si garamnya sendiri si asam lemahnya sendiri CH3COH membentuk reaksi kesetimbangan ya, karena tidak terurai sempurna. CH3COO- ditambah dengan H+. Nah, di sini kita tahu bahwa ya Nah, karena di sini kita tidak bicara H+, di sini nih ya, kalau kita masukkan si siapa nih dari CH3CONa yang terurai menjadi seperti ini dan dimasukkan ke dalam natrium ke dalam asam asetat yang terurai sebagian seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah, itulah yang diminta di soal. Nah, yang akan terjadi adalah berarti di sini nih ada yang senama di sini. Nah, berarti di sini kita tahu, di sini kan kita bicara kesetimbangan ya. Berarti di sini di bagian si yang bawah ini yang dari asam lemahnya CH3COO-nya bertambah. Maka karena berhubung di sebelah kanan ini yang bertambah, maka bergeser ke arah kiri. Ya, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Berarti apa yang terjadi? Nah, nomor 3 udah pasti salah karena nggak ada hubungan sama OH-. Nah, H plusnya bertambah, salah. Karena apa? H plusnya berkurang. Ya, H plusnya berkurang nih. Jadi, dia harusnya berkurang. Nah, berarti kemungkinan besar yang pertama. Benar nggak nih pH bertambah? Ya betul. Kenapa? Karena di sini dapat disimpulkan karena berhubung kesetimbangan bergeser ke arah kiri, maka H plusnya ini berkurang. Ya, H plusnya ini kan menurun nih. Berarti pH-nya naik. Nah, karena apa? Kalau misalkan semakin asam, pH itu akan turun. Tapi kalau misalkan dia H plusnya nggak nambah banyak alias berkurang, maka si pH-nya akan naik. So, that's why kenapa kalau misalkan kita di sini pH-nya bertambah, kemudian kita tambahin sedikit asam, dia akan sedikit turun kan. Makanya nambahnya nggak naik, nggak gede-gede banget. Oke, so jawabannya adalah yang nomor 1 ya, yang A. Jadi nomor 2 nih salah nih. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Nomor 3, pasangan yang merupakan larutan penyangga. Oke, kita cek lagi berarti ya, cek satu-satu. Untuk nomor 3 yang A, HCl dengan NaCl. Oke, kita cek di sini dulu. Ini adalah asam kuat dan ini adalah garam. Oke, bisa nggak
Nah, udah pasti nggak bisa karena harus asam lemah ya, nggak boleh berarti. CH3COOH ditambah dengan NH4Cl. Oke, ini adalah asam lemah ya. Tuh, wait. Di sini aja ya, ditulis ulang lagi karena agak sedikit nggak muat. Asal tambah NaCl ini adalah asam kuat, ini adalah garam, of course tidak bisa. Kemudian yang B, CH3COOH ditambah dengan NH4Cl. Kita tulis dulu ya, C HCN plus KCN. Kemudian yang D itu adalah NaOH plus CH3COONa. Kemudian yang E adalah NH3 ditambah dengan CH3COONa. Nah, sekarang kita breakdown dulu. Ini CH3COOH ini adalah asam lemah. Ini ditambah dengan garam. Oke, berarti ini still possible ya. Kalau yang ini, yang A ini udah pasti bukan. Ya, ini bukan ini bukan buffer. Jadi salah. Ini masih mungkin, belum pasti ya. Karena kalau asam lemah tambah garam, kalau misalkan asam lemahnya tidak mengandung di garamnya tidak mengandung basa konjugasi dari si asam lemahnya, of course nggak bisa. Kemudian HCN ini adalah asam lemah, dan untuk KCN ini adalah garam. Ini juga masih pending dulu ya. Kemudian NaOH ini adalah basa kuat, ini adalah CH3CONa-nya adalah garam. Ini udah pasti salah. Nah, untuk NH3 ini adalah basa lemah dan ini adalah si garamnya. Oke, so berarti si ini nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin salah. Yang D pun juga pasti salah. Oke, berarti yang tinggal kita cek untuk kepastiannya adalah yang nggak pastikan antara B, C dengan D. Yang E, B, C sama E ya. Karena ini masih tanda tanya nih. Oke, sekarang kita cek dulu untuk yang B. Nah, asam lemahnya itu CH3COOH. CH3COOH ini kalau membentuk basa konjugasi, ini asam ya. Basa konjugasinya apa? CH3COOH ini mempunyai basa konjugasi jika dia melepas satu H plusnya membentuk apa? CH3COO-. Nah, sekarang di garamnya ada nggak seperti itu CH3COO-. Nah, ini udah jelas banget nggak bakal ada. Kenapa? Karena udah nggak ada kata-kata CH3COO. Jadi ini merupakan sesuatu yang tidak pas ya. Jadi yang B ini udah salah nih. Ya, secara nggak ada hubungannya nih ya. Nggak ada hubungannya. Kemudian ini salah karena tidak ada hubungannya. Kemudian untuk yang Al nih, HCN. Nah, HCN ini akan merupakan asam dan mempunyai basa konjugasi dengan melepas satu H plus membentuk CN-. Ya udah, berarti kita cek dulu garamnya. KCN itu terurai menjadi K plus ditambah CN-. Wah, ternyata ini sama ini ada hubungannya nih. Ini adalah basa konjugasinya dari si HCN ya. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang C ya. Karena yang A salah, yang D salah. Kok yang B juga salah ya. A, B, D salah. Yang E apalagi? Lihat aja nih. Ini NH3, di sini nggak ada kata-kata NH. Ya udah pasti fix salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini salah nih, ya kunci jawabannya salah nih. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Terdapat beberapa larutan berikut pasangan yang dapat membentuk larutan penyangga. Oke, berarti ini kita cek satu-satu. Untuk 4 yang A,
1 dan 2 adalah NaOH. Kita cek dulu ya berdasarkan berdasarkan senyawanya dulu. Mungkin nggak sih akan membentuk larutan penyangga? Wah, ini basa kuat, ini garam, ya kan? Udah salah ya. Sudah tidak sesuai. Berarti nomor yang A 1 sama 2 nih udah pasti salah. Ya, ini salah nih. Yang B 1 dan 3. Satunya adalah NaOH ditambah dengan CH3COOH. Ini basa kuat, ini asam lemah. Masih possible ya. Karena di sini dikasih tahu ternyata ada konsentrasi dan ada volume. Dan nanti bisa kita kaitkan dengan stoichiometry untuk menentukan dia akan habis atau tidak, ya. Oke, yang C 2 dan 4. 2-nya adalah NaCN ditambahkan yang 4 adalah NH3. Nah, ini garam. Terus si NH3 ini merupakan basa lemah. Tapi pas dilihat nggak ada hubungannya nih garam sama si NH3-nya. Ya udah, berarti ini kita nggak bisa pakai. Ya, ini salah. Jadi yang C ini udah pasti salah. Yang D 3 dan 4. 3-nya adalah CH3COOH ditambah dengan 4-nya adalah NH3. Ini adalah basa lemah dan ini adalah asam lemah. Wah, salah nih ya. Karena nggak bisa. Karena kalau untuk penyangga itu tidak ada dua-duanya lemah. Kalau dua-duanya lemah, itu kasusnya hidrolisis. Oke, jadi yang D salah juga. Yang E 4 dan 5. NH3 ditambah dengan HCl. Nah, ini adalah basa lemah dan ini adalah asam kuat. Oke, masih possible ya. Oke, masih possible. So, yang perlu kita cek berarti hanya B dan E saja ya. Karena B ini masih bisa dan untuk yang E juga masih bisa. Cuman kita nggak tahu. Karena untuk basa lemah dan asam lemah dengan kuat itu syarat untuk si larutan penyangga wajib habis si yang kuatnya alias tersisa yang lemahnya saja. Yaudah, ini kita bikin dulu untuk bagian ini berarti bisa lah ya. Ini udah pasti salah. So ini saya geser ke sini. Nah, untuk nomor 4 pertama di sini dulu. Oke. Yaudah, berarti di sini yang bisa kita hitung. Kan ini ingat ya, kita hanya perlu mengecek karena kita nggak ngitung secara full. Kita nggak perlu sampai tulis reaksi hasilnya apa. Yang penting kita tahu bahwa apakah dua-duanya habis, apakah ada yang sisa, itu yang perlu kita lakukan. Ya udah, yang kita perlu hitung apa? Molnya. Mula-mula, reaksi, sisa. Ya udah, ini juga mula-mula. Ini mula-mula, reaksi, sisa. Oke, sekarang kita cek dulu. Kita hitung dulu apa yang diperlukan molnya. NaOH, nih di sini, berarti ini N sama dengan M kali V ya. Rumus dasarnya adalah N sama dengan M kali V. Berarti 25 kali 0,1 adalah 2,5 milimol. Kemudian untuk CH3COOH yang nomor 3 nih, ya. Berarti N sama dengan 25 kali 0,1 adalah 2,5 milimol. NH3 dengan HCl. Oke. N sama dengan 2,5 dikali 0,2 adalah 5 milimol. Kemudian di sini untuk HCl adalah N sama dengan 25 ya, dikali 0,1 adalah 2,5 milimol. Oke. So, kita masukin nih. Ya udah, berarti ini 2,5, ini 2,5. Ingat, harus cek dulu
hasil bagi si molnya ini dengan koefisiennya. Ya. Ini sebenarnya kalau mau dihitung hasilnya pun boleh sebagai referensi aja ya. Maksudnya nih hasilnya adalah CH3COONA ditambah dengan H2O. Dan udah pasti setara ya. Kemudian NH3 tambah HCl itu hasilnya adalah NH4Cl. Yaudah, kita bagi nih koefisiennya dengan molnya, mol dengan koefisien 2,5 per 1, 2,5. Ini 2,5 per 1 sama dengan 2,5. So, karena sama-sama nilainya, berarti mereka berdua habis. Ya, habis. 2,5, 2,5. Ini awalnya nggak ada. Ini 2,5, ini 2,5. Ya udah, begini aja deh, sekaligus tanggung ya. Oke. Apakah larutan penyangga? Bukan. Ini hidrolisis. Ya, karena sama-sama habis. Kalau penyangga itu yang lemah wajib sisa. Ya udah, untuk yang NH3 tambah HCl, NH3-nya ini 5 milimol. Terus kemudian untuk HCl-nya adalah 2,5. Ya. Ya udah, kita hitung dulu. Ini 5 bagi 1 sama dengan 5 dan ini 2,5 bagi 1 sama dengan 2,5. Ya udah, ternyata paling kecil yang ini nih, HCl. Berarti HCl-nya habis. Maka bereaksi 2,5 dan ini bereaksi 2,5, ini juga bereaksi 2,5. Sehingga basa lemahnya tersisa 2,5 dan NH4Cl-nya terbentuk 2,5. Nah, ya udah, berarti pasangan yang dapat membentuk larutan penyangga adalah yang E ya, 4 dan 5. Seperti itu. Ya. Oke. Be careful. Kalau untuk yang 4, yang B, ini kasusnya adalah kasus hidrolisis garam karena sama-sama habis. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 3 dan 4-nya. Nah, kita lanjut ke nomor 5 dan 6. pH campuran yang tidak akan berubah oleh pengaruh pengenceran atau berarti pengaruh penambahan sedikit air ya. Penambahan air ini adalah ya larutan penyangga ya. Definisi dari larutan penyangga. Oke, larutan penyangga. Oke, yang A. Yang A CH3COOH ditambah dengan NH4Cl. Yang B CH3COOH dengan NaCl. Yang C H2SO4 ditambahkan dengan NaOH. Yang D CH3COOH ditambah dengan namanya NaOH. Yang E CH3COOH ditambah dengan CH3COOK. Nah, di sini ini asam lemah, ini garam. Oke, berarti bisa nggak? Ya bisa. Tapi lihat, garamnya tidak mengandung basa konjugasi dari asam lemah. Karena apa? Tidak ada kaitannya nih, CH3COOH sama NH4. Nggak ada kan kaitannya? Ya udah, berarti ini gagal. Ya, bukan penyangga. Kemudian CH3COOH dengan asam lemah. Terus NaCl-nya ini adalah garam. Ya udah, salah juga. Kenapa? Nggak ada nih kaitannya sama sekali, nggak ada hubungannya sama sekali. Mirip pun tidak. Jadi ingat, lemah dengan garam itu pasti ada yang mirip. Kayak mungkin CH3COOH dengan CH3COONA masih mungkin. Oke, untuk yang C H2SO4 asam kuat dan untuk NaOH adalah basa kuat. Nah, ini juga salah. Karena wajib salah satunya lemah. Kemudian untuk yang D, ini asam lemah. Ini ditambah dengan basa kuat. Nah, ini masih possible. Kemudian untuk yang
E. Asam lemah CH3COOH-nya, sedangkan untuk CH3COOK-nya adalah garam. Nah, karena ada yang mirip nih CH3COO dengan CH3COO, ya udah, berarti ini larutan penyangga. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang E. Kenapa nggak yang D aja? Kalau yang D ini masih ambigu. Bisa iya, bisa larutan penyangga, bisa hidrolisis. Seperti itu ya. Kalau yang lemah sama kuat itu harus hati-hati. Kayak tadi nomor 4 kayak gitu ya. Harus dicek dulu apakah sama-sama habis atau ada yang sisa. Oke, so kita lanjut ke nomor 6. Wah, nomor 6 ini juga ditanya lagi nih, pasangan larutan berikut ini. Oke, nomor 5 dihapus dulu ya. Oke, untuk nomor 6 yang A. Berarti yang A ini NH3 ditambah dengan HCl membentuk NH4Cl. Ya udah, berarti kita lihat nih. Oke, mula-mula reaksi setimbang. Ya udah. Terus yang B itu juga sama nih. Jadi mungkin saya kopas aja langsung. Nah, ini adalah untuk yang versi B-nya. Kita cek nih. Kan kita hitung adalah molnya ya. Ya udah, berarti di sini untuk yang A ya, yang untuk yang A itu si molnya itu tinggal kita kali aja ya. Ingat ya, dasarnya adalah N sama dengan M kali V aja. Ya udah, untuk yang A nih. Ini kita isinya beda-beda warna aja ya. Nah, ini kalau dikali hasilnya berapa? 2. Terus kalau ini 1 ya. Ya udah, ini belum terbentuk. Jangan lupa dibagi dengan koefisiennya. Ini 1/2. 2/1 ya, kebalik ya, ini 2. Berarti yang paling kecil adalah punya si HCl. Berarti HCl-nya ini akan habis. Ya udah, berarti bereaksi di sini 1, di sini 1, di sini 1. Dan akan ada sisa NH3 sebanyak 1 mol ya. 1 milimol. Ini milimol semua satuannya. Ini milimol semua satuannya ya. 1 milimol, 1 milimol. Ya udah, berarti ini larutan buffer ya, penyangga. Oke, sekarang kita cek untuk yang 2, yang B. Ini ya 2 milimol. HCl-nya 3 milimol. Ini tuh belum terbentuk. Kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. 3/1 ini 3. 2/1 ini 2. Berarti yang akan habis adalah si NH3-nya. Berarti di sini bereaksinya adalah 2 milimol supaya habis. Dan karena koefisiennya sama-sama 1, berarti bereaksinya 2 milimol semua nih. Berarti tersisa asam kuatnya adalah 1 milimol dan terbentuklah garamnya 2 milimol. Nah, ini bukan ya. Karena apa? Yang kuat yang tersisa. Harusnya yang lemah yang bersisa ya. Oke, yang C sekarang. NaOH ditambah dengan CH3COOH menjadi CH3COONa ditambahkan dengan H2O. Ya udah, kita cek dulu. Nih, berapa kalau dikali? Ya, ini mula-mula reaksi setimbang. Oke. Yaudah, berarti ini 2 milimol. Terus kemudian CH3COOH-nya di sini ya, ini 2 milimol. Ini belum terbentuk. Yaudah, ingat dibagi dengan koefisien masing-masing. 2/1 ini 2. Maka bisa kita katakan sama-sama habis.
Ya udah, berarti bereaksinya sama-sama 2 milimol semua nih. Karena apa? Koefisiennya sama-sama 1, terus kemudian sama-sama habis. Ya udah, sisanya cuma ngikutin karena koefisiennya sama. Berarti terbentuklah garamnya 2 milimol dan terbentuk air sebesar 2 milimol juga. Berarti ini bukan buffer, melainkan hidrolisis. Yang D, NaOH ditambah dengan HCN membentuk NaCN ditambah dengan H2O. Oke, mula-mula reaksi setimbang atau setara, sisa. Nah, ini kita kopas untuk yang E karena yang direaksikan sama. Oke, yaudah lanjut. Untuk yang D, berarti ya 2 milimol, terus ininya ya 1 milimol. Ya, 1 milimol. Belum terbentuk. Ingat, jangan lupa dibagi dengan koefisiennya masing-masing molnya. Ternyata yang paling kecil HCN nih. Berarti HCN-nya akan habis. Berarti bereaksi sebesar 1 milimol di HCN dan sisanya mengikuti sesuai dengan koefisiennya ya. 1 milimol, ini 1 milimol, ini terbentuk 1 milimol, ini terbentuk 1 milimol. Berarti bukan buffer ya, salah. Kemudian yang E. Nah, ini ya 2 milimol dikali ya dengan menggunakan rumus ini. Ini pun juga 2 milimol. Nah, ini belum ada. Dan jangan lupa dibagi dengan koefisiennya. Nah, karena sama-sama paling kecil, setelah dibagi dengan koefisiennya, maka bisa kita katakan sama-sama habis. Berarti yang bereaksi itu adalah 2 milimol. 2 milimol, ini 2 milimol, ini 2 milimol. Ini terbentuk 2 milimol juga, ini terbentuk 2 milimol juga. Tapi karena sama-sama habis, ya kasusnya adalah hidrolisis. Oke, so mungkin ini saya bikin tambahan dikit aja ya. Saya kotakin aja. Ini kasus untuk hidrolisis ya. Ini hidrolisis garam. Yang ini juga sama nih. Kenapa? Terbentuk dari yang satu kuat, yang satu lemah, tapi sama-sama habis. Makanya termasuk kasus hidrolisis garam. Jadi jawaban yang benar untuk yang A ini kan ini ya. Nah, ini merupakan buffer atau penyangga. Oke, ini buffer nih untuk yang A. Jadi jawabannya adalah yang A dan sesuai dengan kunci jawabannya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk soal nomor 6-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 7 dan 8, kita mulai dari nomor 7. Nomor 7, perhatikan tabel. Nah, katanya ada 5 jenis larutan nih ternyata. Katanya di sini ada perubahan pH setelah ditambah sesuatu. Air, asam kuat, dan basa. Terutama ini biasanya basa kuat ya yang ditambahin. Larutan yang memiliki sifat penyangga. Artinya jika ditambahkan sedikit air, asam kuat, dan basa kuat, tidak terjadi perubahan pH yang besar, melainkan kecil, bahkan kecil banget. Ya udah, kita lihat larutan 1 dari 2,48 turun jadi 2,32 karena ditambahin asam kuat.
Nah, setelah ditambahin basa jadi 13,45. Of course, ini udah salah. Karena salah di bahasanya ya. Oke, karena nggak mungkin dong di sini 22 tiba-tiba 13. Nah, nomor 2 apalagi? Ini 2 tiba-tiba depannya 1. Ini 13. Salah. 3 masih oke nih. Si air sama asam kuatnya. Tapi pas kita cek, pas ditambahin basa, hasilnya 12. Wah, makin hancur lagi nih sama kayak nomor 1. Yang 4. 4,75, 4,76, 4,76. Oke. 4 yang nomor 5, larutan 5, 4,75. Wah, ini makin hancur. Beda jauh banget nih ditambahin sedikit asam sama sedikit basanya. Jomplang banget. Ya udah, jawaban yang benar adalah yang D. Jawaban yang pH-nya tidak berubah terlalu jauh. Jadi dari 4,75 ya sekitar plus minus 0,1 atau 0,01 ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 8. Untuk nomor 8, untuk membuat larutan penyangga yang memiliki pH sama dengan 4, ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,5 molar harus ditambahkan larutan CH3COONA 0,5 molar sebanyak berapa? Oke, so di sini karena bukan reaksi, ya maksudnya bukan reaksi secara keseluruhan, karena emang benar ya CH3COOH sama CH3COONA ini adalah sebuah bahan untuk membuat larutan penyangganya. Oke, di sini diminta kalau misalkan pH-nya 4 ini berapa? Nah, berarti karena berhubung ini adalah penyangga asam gitu ya, penyangga asam, maka yang akan kita hitung adalah ya H plusnya, dimana rumusnya adalah Ka dikali mol asam per mol garam. Yang biasa yang dipakai ini ya, mol asam per mol garam, gampang kok. Dimana N itu sama dengan M kali V. Ya udah, tapi H plusnya nih nggak ada. Ya udah cari dulu. H plusnya didapat dari pH sama dengan min log H plus. Ya udah, pH-nya 4 min log H plus. Berarti H plusnya berapa? 10 pangkat min 4 molar. Ya udah, masukin 10 pangkat min 4 sama dengan Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 dikali asamnya 100 dikali, ya ikutin rumus ini, 100 dikali dengan 0,5 per. Nah, kira-kira berapa nih bawahnya? Nah, berarti X dikali dengan 0,5. Oke. So, ini sama-sama coret 1. Ini habis ya. Ini habis. Sisa 1. Berarti 10 pangkat min 4 sama dengan, berarti ini kan 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 2 per X. Ya udah, berarti nyari X-nya gimana nih? 10 pangkat min 4 per sama dengan, oke, berarti ini kita hapus dulu untuk yang nomor 7-nya aja. Oke, kita lanjut ke nomor 8 lagi yang sempat tertunda. Oke, ya udah, berarti untuk X-nya atau volumenya itu adalah 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 3 per X. Berarti X-nya sama dengan 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 4. Berarti X-nya adalah 10 pangkat 1. Atau sama dengan, X-nya sama dengan 10. 10 apa? 10 ml. Karena apa? Tadi yang kita pakai ini satuannya mililiter ya. Tapi be careful. Ingat ya, ingat. Dari garamnya, si CH3COONA kan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, yang kita hitung dengan N sama dengan M kali V itu adalah yang di sininya dulu. Nah, jadi X dikali dengan 0,5. Berarti ini pun juga sama. Karena koefisiennya sama nih, sama-sama 1.
Dan yang kalian pakai, yang kita akan pakai dalam perhitungan si garamnya adalah X kali 0,5 yang di sini. Bukan yang di sini. Salah, ya. Ingat, harus garam yang dari lemahnya. Itu, ya. Jadi jawabannya adalah yang C dan sesuai dengan kunci jawabannya. And then kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke nomor 9 dan 10. Wah, ini nomor 10-nya simpan dulu aja sih ya. Oke, nomor 9, larutan NH3 0,2 molar dicampurkan dengan larutan NH4 ini. Oke, berarti ini NH3 ditambah dengan NH4 2 kali SO4. Wah, ini udah sama garam. Dan ini udah jelas banget pasti kasus kasus larutan penyangga ya. Karena apa? Ini adalah basa lemah, ini adalah garam. Dan ada mirip-miripnya nih NH3, NH4. Karena kalau NH3 bertambah 1H plusnya, jadinya NH4 plus. Tuh, betul kan? Ada NH4-nya. Yaudah, berarti ini buffer apa? Buffer basa. Yaudah, yang bakal kita hitung adalah OH-nya nih. Sama dengan Kb dikali basa per garam. Nah, ini kita uraikan ya garamnya ya. NH4 2 kali SO4 akan terurai menjadi 2 NH4 plus tambah SO4 2 min. Nah, di sini karena berhubung ini kita pakai mol, karena di sini adanya konsentrasi, ini kan M kali V kan. Nah, yaudah, berarti OH-nya dulu nih, belum ada. Cari dulu. Pakai rumus apa? POH sama dengan min log OH-. Tapi di sini juga ada masalah lagi. Dikasih taunya pH, bukan POH. Ya udah, tinggal cari aja deh, ya kan? POH itu sama pH tambah POH itu sama dengan 14. Berarti pH-nya 9 tambah POH sama dengan 14. Berarti udah ketahuan dong POH-nya berapa? Ya, 5. Ya udah, berarti POH-nya kita masukin 5 sama dengan min log OH min. Berarti ya OH minnya adalah 10 pangkat min 5 molar. Yaudah, lanjutin. Berarti ini 10 pangkat min 5 sama dengan KB-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan basanya berapa? Basanya itu kita nggak tahu kan volumenya berapa. Yang kita tahu adalah 0,2-nya aja. Dan ternyata emang yang ditanya perbandingan volume kan. Oke, ini volume 1 per. Nah, di sini NH4 2 kali SO4 kan di sini 0,1 kali V2. Berarti untuk besar NH4 plusnya adalah 0,2 kali V2. Ini 0,1 kali V2. Dan yang akan kita pakai dalam perhitungan garamnya adalah yang ini, ya. Jangan sampai lupa, harus yang berasal dari yang lemahnya. Jadinya berarti 0,2 dikali V2. Seperti itu. Oke, so ini coret sama-sama jadi 1 ya. Jadinya berarti kalau kita hitung ini juga sama-sama coret ya. Karena sama-sama 10 pangkat min 5, sama-sama dibagi 10 pangkat min 5 lah jatuhnya. Ya udah, berarti ini 1 sama dengan 2 kali V1 per V2. Berarti V1 per V2 sama dengan 1 per 2. Karena sama-sama dibagi 2 kan? Ya udah, berarti ditanya volume NH3 dibanding dengan NH4 2 kali SO4. Wah, ternyata bisa kita simpulkan bahwa V1 banding V2 ini adalah 1 banding 2. Jadi jawabannya adalah yang E ya, bukan yang D. Kalau yang yang basa lemahnya ini 2 banding 1, maka kan jatuhnya pH-nya tidak akan membentuk 9 atau mungkin bisa jadi beda lagi seperti itu ya. Oke, so
kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 10 ya. Ini nomor 10-nya. Ke dalam larutan CH3 1000 ml larutan CH3COONA 0,1 molar ditambahkan padatan CH3CONA sehingga pH larutannya 6. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Masanya berapa yang ditambahkan kalau mR-nya 82? Ya udah, berarti kalau misalkan kita ini kerjakan, so kita tulis dulu CH3COOH ditambah dengan CH3COONA. Wah, ini udah garam ya. Ini garam dan ini adalah asam lemahnya. So, ini merupakan penyangga ya, buffer. Kemudian pH larutannya ini 6 katanya. Dan ini kita tahu bahwa ini adalah buffernya buffer asam ya. Oke. So, di sini nanti yang akan kita pergunakan adalah H+-nya pasti berapa gitu ya. Oke, kita tulis dulu nih rumusnya asam per garam. Oke, ditanya nih masanya berapa. Nah, sekarang berarti untuk dari si garamnya ini kan CH3COONA, dan karena kita ini yang kita hitung adalah mol, berarti untuk molnya yang ini untuk si pakai yang dari CH3CONA itu pakai rumusnya adalah N sama dengan G per mR. Tapi kalau yang ini N sama dengan M kali V. Ya udah, berarti kalau misalkan CH3COOH-nya untuk molnya adalah G-nya kan nggak tahu nih, karena itu yang dicari. Berarti G per mR-nya adalah 82. Ya udah, berarti ini G-nya per 82 dan ini G per 82. Tapi ingat, yang dipakai adalah yang berasal dari lemahnya saja. Ya udah. Terus abis itu di sini H+-nya kan karena nggak ada nih. Cari dong pH sama dengan min log H+. Wah, ternyata pH-nya ada nih. Ini 6 sama dengan min log H+, berarti H+-nya ini adalah 10 pangkat min 6 molar. Ya udah, berarti ini 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kali asam per garam. Asamnya adalah berarti 100 kali. Nah, be careful. Kalau misalkan dari si CH3COH-nya sendiri, kalau misalkan kita hitung N sama dengan M kali V polosan, misalkan ini 0,1 kali 100. Jawabannya adalah berapa tuh? Berapa? 10 ya, 10 milimol. Tapi ingat, ketika kita ngitung pakai yang di sini, ini satuannya mol. Ya udah, berarti di sini yang kita menyesuaikan adalah yang versi bawahnya ini. Berarti 10 bagi 1000 mol. Berapa tuh? Berarti 0,01 ya. 0,01 mol. Ya udah, berarti di sini 0,01 per G per 82. Ya udah, berarti 10 pangkat min 6 sama dengan 0,02 per 82. Ya, ini berarti 0,082 dikali dengan 82. Nah, atau gini aja deh, 0,02 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 82 per G. Gitu kan? Nah, ya udah, berarti 10 pangkat min 6 kalau kita hitung 0,02 ya, 0,02 dikali 82 itu berapa sih gitu kan? 0,02 kali 82 adalah 1,64. Berarti 1,64 pangkat min 5 per G. Nah, berarti nyari G-nya adalah 1,64 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 6. Berarti G-nya adalah 1,64 kali 10 pangkat ya 10 pangkat 1. Berarti massa yang kita perlukan adalah 16,4 gram. Jadi jawabannya adalah yang D. Dan
Untuk nomor 10 sesuai dengan kunci jawaban yang ada di buku ya. Jadi nomor 10 jawabannya adalah 16,4. Jadi gini, kalau ada soal kayak gini ya kalian harus ingat konsep dasar yang dipakai aja. Tinggal hitung aja nih apa yang diperlukan. Rumus dasarnya kan udah ada nih. Ya udah masukin aja ke rumus dasar semua. Nah, jadi biar nggak perlu repot-repot seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.